Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita statistik pendidikan dengan chi-kuadrat atau chi-square. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang komparasi T atau t-test. T-test dibagi menjadi saling berhubungan dan tidak saling berhubungan. Ya. T-test sudah selesai. Kemudian kita sekarang membahas tentang komparasi juga, yaitu dengan chi-kuadrat atau chi-square. Chi-kuadrat ini adalah merupakan istilah. Jadi bukan chi dikuadratkan, bukan. Tapi chi-kuadrat ini adalah merupakan nama dari sebuah analisis komparasional data statistik. Chi-square ini dilihat diktatnya ya, sambil dilihat diktatnya. Itu terdiri dari yang pertama adalah N1 rumpun. Maksudnya N1 rumpun ini adalah responden yang kita teliti ini adalah terdiri dari satu jenis, ya. Jadi satu rumpun, satu jenis responden itu, ya. Itu contoh saja, ya, langsung contoh. Kita akan meneliti tanggapan masyarakat, ya, tentang guru PAI yang lama dengan guru PAI yang baru, ya. Di sini opsinya ada A, B, C, D. Ada yang lebih baik, ada yang mengatakan lebih buruk, ada yang no comment, ada yang sama-sama baik. Misalnya kita akan mengambil responden di desa itu 100 orang. Ya, satu rumpun itu 100 orang itu. Dari 100 orang ini ada yang berpendapat seperti yang kita lihat di layar ini atau yang ada di diktat, ya. Ada yang mengatakan ya yang baru ini lebih baik, sekian orang, ada 43 itu. Kayak yang lama itu lebih baik daripada sekarang. Ada berapa orang itu? Ada 45 dan seterusnya. No comment saya, podo-podo bolone dewe misalnya, ya, sama-sama baik, ada 5 orang dan sebagainya, ya. Chi-square ini sebetulnya banyak dipakai juga dalam aspek-aspek kebijakan publik, ya. Mohon maaf ini kalau saya lebih menerangkan menyeberang dalam fungsinya chi-kuadrat ini di dalam kebijakan publik, bahkan dalam politik, ya. Mohon maaf misalnya tentang kepala desa itu yang lama lebih baik, yang baru lebih baik, no comment, sama-sama baik dan sebagainya. Hasil dari analisis chi-square ini, chi-kuadrat ini banyak dipakai untuk menentukan kebijakan. Jadi kalau nanti ternyata hasil penelitian square ini ternyata ke HA yang diterima, ya, memang ada pengaruh yang signifikan, maka langkah berikutnya itu hati-hati, gitu kalau dalam sisi politis. Tapi kalau memang HO tidak ada tidak ada compare-nya, walaupun demo nanti hilang-hilang sendiri misalnya, walaupun mereka beda pendapat nanti juga hilang-hilang sendiri, ya. Akhirnya kebijakannya beda antara HO yang diterima dengan HA yang diterima. Nek HA, ayo hati-hati, ini bisa menjadi bom waktu ini misalnya, seperti itu, ya. Itu
tentu itu aspek politisnya atau kebijakan publiknya. Jadi sebetulnya saudara sekalian, untuk menganalisis permasalahan yang ada di negeri ini, yang ada di berbagai tingkatan lah misalnya, itu memang selalu menggunakan penelitian ya. Seperti contohnya chi-square ini. Sudah, sekarang kita lanjut pada contoh ya. Contoh chi-square yang N1 rumpun ini. Kita lihat datanya. FO sudah tahu dari mana ya. FO yang ada di layar ini adalah dari apa adanya kita di dalam menggali data. Sudah tahu ya, jadi by step ini, step by step apa yang saya sampaikan ini harus benar-benar kalian pahami. Benar, FT dari mana Pak? FT ini adalah dari pembagian sama besar responden ya. Responden kita kan 100 orang. 100 orang dibagi A, B, C, D kan 4. Berarti 100 dibagi 4 ketemunya adalah 25 ya. Yang B juga 25. C, D dan seterusnya ya, 25. Andai kan nanti soalmu ya, soal daring ini misalnya N-nya kok 105. Ya 105 dibagi 4. Ya, walaupun pecahan enggak apa-apa, yang penting sama besarnya, ini FT. Nah, nanti andai kan soalmu kok N-nya ya, karena masing-masing setelah daring ini kamu akan mengerjakan tugas terstruktur, itu harus wajib ya untuk mengukur keberhasilan di dalam kita pembelajaran ini ya. Bagi saya ini adalah sebuah keharusan ya. Kalian harus mengerjakan soal daring yang sudah saya tentukan, yang ada di web saya Kuliah Nur. Sudah, soalnya beda-beda antar mahasiswa sebagaimana biasanya. Ya, sudah, FO dari mana sudah tahu, FT dari mana sudah tahu. Kemudian kita masukkan ke lembar kerja ya. Chi kuadrat itu tulisannya di komputer ya X kuadrat gitu, tapi kamu baca chi kuadrat gitu aja ya. Secara berurutan, kalau kalian langsung melihat angka-angka saja yang secara berurutan ya. 43 kita berangkat dari FO paling atas. Ada 43 yang mengatakan kepala sekolah yang baru misalnya itu lebih baik ada 43, jadi 43 di minus 25 FT-nya, kemudian dikuadratkan, itu kuadrat itu ya, dikuadratkan, ketemunya berapa ya, dibagi 25 ya. Kemudian kita plus, kita tambah dengan FU 45 ya. Guru yang lama lebih baik, ada pendapat 45 orang ini yang berpendapat itu. 45 dikurangi 25 dikuadratkan ketemunya berapa, kemudian dibagi 25 gitu ya. Terus ditambah FO yang 5 seperti tadi, kemudian ditambah FO yang 7. Hasil akhirnya adalah 57,92 ya. Ini kamu pegangi hasil ngitung chi kuadrat kita, chi square kita adalah 57,95. Kita konsultasikan dengan tabel chi kuadrat ya. Nanti kalau lebih besar dan lebih kecilnya, akhirnya HO atau HA yang diterima. Oke, sip. Udah pintar semua ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita cari DF dulu ya, kita cari DF dulu. Angka 5792 kamu pegangi. Kita cari DF atau DB. Apa DF itu? Derajat bebas ya, atau DB. DB derajat bebas, DF ini adalah degree of freedom. Ini adalah cara kita mencari 5% dan 1% dari DF yang harus kita teliti di lembar kerja kita.
Caranya adalah rule R-1. 1 adalah angka konstan. Rule itu adalah jalur, lajur. Yaitu 4 dikurangi 1. 4, kamu lihat lajurnya ada 4. Saya geser ke atas, lajurnya ada 4. Yaitu A, B, kamu lihat, C dan D. Ada 4 lajur. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi DF-nya ada 3. Nah, kalau DF3 ini yang 5% berapa, yang 1% berapa, kemudian kita bandingkan dengan 5792 hasil ngitung kita. Ya. KI kuadrat punya tabel sendiri, kita lihat tabelnya KI kuadrat. Ya. DF-nya berapa tadi? 3. DF3 itu berapa persen? Yang 5% ada berapa angka? Yang 1% ada berapa angka? Ya, kita lihat. Nah, ini. Kalau di diktat ini lampiran paling akhir, ada lampiran-lampiran tabel itu ya. Yang ketepatnya adalah ini. Untuk KI kuadrat, DF-nya 1, 2, dan seterusnya. Tadi DF-nya ada 3. 3, kamu lihat angka 3. Ya. Angka 3, DF3 itu yang 5%. Ada angka 7815, yang 1%. Yaitu 1134 ya. Itu kamu tarik ke lembar kerjamu. Ya, 5% dan 1%. Kamu tarik, akhirnya jadi seperti ini. Nah, yang 5% untuk DF3 adalah 7815. Yang 1% 1135. Kamu bandingkan dengan hasil hitung chi-square-mu, yaitu 5792. Besaran mana? Kalau besaran hasil hitungmu berarti HA diterima, HO ditolak, yang berarti interpretasinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan ya. Signifikan antara guru PAI lama dan guru PAI yang baru, memang ada bedanya. Ya sudah. Ya, itu hasilnya. Sudah, diktatnya kamu buka lagi, kamu renungkan, kemudian materi ini juga kamu putar lagi, pahami lagi, terus nih paham aja dilalek nih ya. Terus langsung setelah paham betul, setelah saling komunikasi dengan temannya, saling tanya, kalian langsung mengerjakan soal. Apa yang saya sampaikan ini soalnya ada di web saya di Kuliah Nur. Masing-masing mahasiswa mempunyai soal yang berbeda-beda. Dikerjakan di kertas, difoto, disampaikan ke WA saya. Ya, paling lambat hari besok jam 5 sore. Sehingga mengumpulkan siap-siap untuk kuliah lagi tahun depan. Ya, sudah, saya modalnya ngajar seperti itu. Nah, jadi kalian harus bisa dan wajib bisa, karena ini adalah untuk mengolah data-data kuantitatif di lapangan. Demikian kita akhiri. Selamat untuk mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.